Pernah nggak sih kita merasa ada yang aneh dengan industri di Indonesia? Di satu sisi cita-citanya tinggi banget mau jadi raksasa industri, tapi kok di sisi lain rasanya kita malah menggelar karpet merah buat produk-produk impor, yang ujung-ujungnya malah bikin industri lokal kita megap-menggap. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh, ini beneran kejadian di lapangan. Dari Subang sampai Palu, para penjual dari Tiongkok itu aktif banget nawarin produk mereka. Ini nunjukin betapa dalamnya cengkeraman ekonomi mereka di sini. Pertanyaannya, apakah ini murni karena mereka lebih jago? Atau jangan-jangan ada sesuatu dalam kebijakan kita yang salah? Dan ini nih akibat nyatanya. 8. Sejak awal 2024, udah ada 8 pabrik baja di Indonesia yang terpaksa gulung tikar. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini tuh alarm sirene bahaya buat kedaulatan industri kita. Oke, sekarang ayo kita bedah masalahnya lebih dalam. Kita bakal lihat gimana dominasi manufaktur dari Tiongkok ini menciptakan dilema yang pelik banget buat Indonesia, sebuah negara yang, ironisnya, kaya raya akan sumber daya alam. Ini dia inti paradoksnya. Ada aturan yang harusnya melindungi produsen dalam negeri, tapi anehnya prakteknya malah seringkali lebih menguntungkan produk impor. Ini ibaratnya kita lagi tanding tinju, tapi di ring kita sendiri, dan wasitnya malah lebih mihak lawan. Kan aneh. Tapi di tengah semua tantangan ini, ada satu cerita yang bisa jadi inspirasi. Kita akan ikuti perjalanan seorang pengusaha yang karena panggilan jiwa, banting setir total. Nah, kenalan dulu yuk sama Pak Ruli. Dulu kerjaan beliau ya impor barang, cari untung dari mendatangkan produk luar. Sampai suatu hari, sebuah perjalanan bisnis ke Tiongkok seolah menampar beliau. Perjalanan itu membuka matanya dan menyalakan api semangat untuk bangun industri di negeri sendiri. Jadi ini yang Pak Ruli temukan. Semua ceritanya berawal dari sini, dari tanah kita sendiri. Kita gali biji besi dan batu bara, bahan mentahnya, terus kita kirim, kita ekspor ke luar negeri. Nah, di Tiongkok sana, sumber daya alam kita tadi diolah. Semua nilai tambahnya, teknologinya, semua terjadi di sana. Mereka mengubah bahan mentah itu jadi produk canggih. Contohnya pipa baja tanpa sambungan yang penting banget buat industri migas dan pertahanan kita. Dan disinilah bagian paling mirisnya. Setelah jadi barang canggih, kita beli lagi produk itu. Kita impor lagi, tentu dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Kita pada dasarnya mengimpor kembali sesuatu yang asalnya dari halaman belakang rumah kita sendiri. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kita jual bahan mentah murah, lalu beli lagi produk jadinya dengan harga mahal. Siklus ini kan bukan cuma bikin devisa kita terkuras, tapi juga membunuh kesempatan kerja dan transfer teknologi di dalam negeri. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak sih? Sekarang, kita coba telusuri akar masalahnya, yang ternyata ada di kebijakan. Disinilah letak konfliknya, antara aturan yang ideal di atas kertas dengan kenyataan pahit di lapangan. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami betul. TKDN, atau Tingkat Komponen Dalam Negeri. Gampangnya gini, ini adalah aturan main yang tujuannya mulia, supaya proyek-proyek pemerintah itu sebisa mungkin pakai produk buatan lokal. Nah, disinilah letak masalahnya. Lihat perbandingan ini. Aturan resminya jelas banget. Kalau ada produk lokal yang TKDN-nya 40% atau lebih, itu wajib dibeli. Titik. Tapi kenyataannya, banyak tender pemerintah justru cuma minta syarat 25%. Ini kan sama aja kayak sengaja buka pintu lebar-lebar buat produk impor, padahal produk lokal yang lebih bagus sudah siap. Grafik ini nunjukin betapa nggak adilnya situasi ini. Pabrik Pak Ruli udah susah payah investasi besar-besaran buat mencapai TKDN 43%. Jauh di atas syarat wajib. Tapi dia malah dipaksa bertarung di tender yang syaratnya cuma 25%. Jadinya, dia harus head-to-head sama importir yang modalnya jauh lebih kecil. Dan hasilnya, wah nyesek banget. Di tahun pertama operasinya cuma 20% dari kapasitas produksi pabriknya yang laku. Bayangin, pabrik baru yang harusnya jadi kebanggaan nasional malah diambang bahaya cuma karena aturannya nggak ditegakkan secara konsisten. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Karena ini bukan lagi cuma soal satu perusahaan yang rugi. Inkonsistensi kebijakan kayak gini punya dampak berantai yang rugiin ekonomi nasional kita. 2 triliun rupiah.
Itu baru nilai investasi swasta dari pabriknya Paruli aja loh. Modal segitu besar sekarang nasibnya nggak jelas, cuma karena aturan main yang ada nggak dijalankan dengan benar. Dan lihat angka ini, 8 triliun rupiah setiap tahun. Itulah potensi penghematan devisa yang kita buang-buang. Uang yang harusnya bisa kita simpan kalau kita produksi pipa sendiri di dalam negeri. Uang yang penting banget buat jaga nilai rupiah kita tetap stabil. Dan yang paling penting, jangan pernah lupakan orang-orangnya. Satu pabrik ini aja menciptakan lebih dari 600 lapangan kerja terampil. Kalau pabrik ini sampai gagal, yang hilang itu bukan cuma uang, tapi juga masa depan dan harapan ratusan keluarga. Jadi, intinya begini. Indonesia itu sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Kisah ini bukan cuma soal pipa baja, ini soal pilihan yang sangat mendasar yang akan menentukan mau dibawa kemana masa depan industri bangsa kita. Masalah ini juga punya efek domino yang mengerikan. Pak Ruli itu sebenarnya punya rencana fase kedua, bangun pabrik bahan baku bilet yang bisa naikin TKDN-nya sampai 80%. Tapi gimana dia mau berani investasi lebih jauh kalau pasar untuk produknya yang sekarang aja nggak ada jaminan? Solusinya sebenarnya sederhana dan udah ada di depan mata kita. Pertama, dan yang paling penting, tegakkan aturan TKDN yang ada, tanpa kompromi. Kedua, kasih insentif buat yang mau bangun industri hulu biar kita nggak terus-terusan impor bahan baku. Dan ketiga, ya gunakan tarif, lindungi produsen lokal dari gempuran produk luar yang persaingannya nggak sehat. Karena pada akhirnya, ini semua jauh lebih besar dari sekedar pipa baja. Ini soal fondasi kemandirian bangsa kita. Ini soal menjaga rupiah tetap kuat. Ini soal menciptakan pekerjaan yang layak buat anak cucu kita. Dan ini soal mewujudkan mimpi kita bersama, jadi negara industri yang maju dan berdaulat. Ratusan tahun yang lalu, Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika, udah bilang begini, kekuatan sejati sebuah bangsa itu bukan dari seberapa banyak sumber daya alamnya, tapi dari seberapa hebat kemampuannya untuk mengolah sumber daya itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kembali ke kita, jalan mana yang akan dipilih oleh Indonesia?